Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri, NIM saya 2001028. Saya dari Akademi Farmasi Yana Susada Bangkalan. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi farmasi. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses di mana ucapan, tanda-tanda, atau tindakan mentransmisikan informasi dari satu orang ke orang lain. Komunikasi melibatkan transmisi informasi daripada pihak ke pihak yang lain, proses pengiriman dan penerimaan verbal dan pesan non-verbal yang menghasilkan respon. Ilmu komunikasi mempelajari semua segi percakapan atau segala macam bentuk pertukaran informasi yang dilakukan menggunakan simbol, karena setiap pertukaran informasi pasti ada sebuah makna dibalik dan bersifat timbal balik. Di sini ada kategori komunikasi. Kategori komunikasi itu komunikasi verbala adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau bahasa isyarat, seperti konferensi video dan panggilan video atau telepon, rapat, percakapan satu sama lain. Komunikasi verbal sangat penting karena efisiensi sering digunakan oleh banyak orang. Beberapa langkah dalam melakukan untuk mengembang keterampilan berkomunikasi verbal. Yang pertama itu guna suara bicara yang kuat dan percaya diri agar ide Anda jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan mendengarkan secara aktif. Keterampilan mendengarkan secara aktif adalah kunci saat mendengarkan rapat dan presentasi. Yang ketiga itu hindari kata-kata pengisi. Mungkin Anda tergoda, terutama pada saat presentasi seperti jadi atau iya, meskipun merasa alami setelah menyelesaikan kalimat atau berhenti sejenak. Hal tersebut dapat mengganggu audiens Anda. Cobalah menjanjikan Anda pada teman yang dapat menarik perhatian saat menggunakan kata-kata pengisi. Cobalah untuk menggantikan dengan menarik napas saat Anda tergoda untuk menggunakannya. Yang kedua ada nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh, dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi pada seorang lain. Ini dapat digunakan baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya Anda mungkin tersenyum. Di sini juga ada tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis, mengetik dan mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Yang keempat itu ada visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto, seni, gambar, sketsa, bagan, dan grafik untuk menyampaikan informasi. Di sini juga ada tipe komunikasi. Yang pertama itu ada jenis komunikasi formal. Jenis komunikasi formal ini jenis komunikasi resmi dan dalam profesi seseorang. Individu perlu berkomunikasi. Yang kedua ada komunikasi ke atas. Sifatnya tidak direktif. Komunikasi ke atas yang sangat efektif hanya mungkin ketika organisasi memberdayakan karyawan mereka dan memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara bebas dan berkomunikasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada horizontal communication. Komunikasi horizontal ini diperlukan untuk mengembangkan kolaboratif dan proaktif budaya dalam sebuah organisasi. Orang-orang berkomunikasi dengan cara lain pada tingkat mereka sendiri, di departemen mereka sendiri atau departemen lain, untuk memecahkan masalah dan untuk berbagai pengalaman. Yang keempat ada diagonal communication. Komunikasi vertikal terjadi antara berbagai hierarki, mungkin ke atas atau ke bawah. Misalnya, manajer ke karyawan, manajer umum ke manajer,
mandor ke operator mesin, kepala departemen ke kasir, dan lain-lain sebagainya. Tipe komunikasi. Di sini komunikasi ada komunikasi interpersonal, yang komunikasi massa. Yang komunikasi interpersonal itu ada komunikasi tatap muka. Yang kedua ada metode komunikasi yang paling efektif. Yang ketiga itu dapat dilakukan antara dua orang mengembangkan dialog. Yang komunikasi massa itu melibatkan audiens yang lebih besar, menggunakan media massa untuk menjangkau jumlah massa yang banyak dalam kesempatan. Nah, di sini ada konseling. Apa itu konseling? Konseling merupakan proses interaktif antara farmasi dengan pasien atau program untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran dan kepatuhan sehingga terjadi perubahan perilaku dalam menggunakan obat. Tujuan konseling ini membangun hubungan kepercayaan dengan pasien. Ada juga menjunjung perhatian dan kepedulian kepada pasien. Ada juga membantu pasien mengatur dan beradaptasi dengan penyakit dan obatnya. Dan membantu pasien dengan menggunakan obat dengan benar. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali bagi apoteker untuk memberikan konseling kepada pasien. Dan terakhir itu mencegah atau mengurangi masalah berkaitan dengan efek samping reaksi obat yang merugikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.